Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah ala sayyidina Muhammadin abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Marilah Bapak-bapak sekalian, marilah senantiasa kita mengucapkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita semua kenikmatan berupa iman, Islam, sehat walafiat sehingga kita masih bisa dipertemukan dalam kajian online DKM Pemasanggata yang pada hari ke berapa ini? Ke-14, Masya Allah. Sekarang hari ke-14 Ramadan. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan untuk melakukan ibadah-ibadah bulan Ramadan seperti berpuasa, bertarawih, dan maupun beribadah-ibadah yang lainnya. Bapak-bapak, Ibu sekalian, marilah senantiasa kita membacakan sholawat kepada junjungan kita, Ustaz kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengguna ila akhir zaman. Dan semoga saja kita adalah tergolong sebagai umat beliau, yang insya Allah kelak kita nantikan syafaat dari beliau di yaumul hisab. Jamaah kajian online DKM Pemasanggata, sedikit ada informasi yang saya sampaikan mengenai kegiatan DKM Pemasanggata di bulan suci Ramadan tahun ini. Nah, DKM Pemasanggata menggelar pasar amal Ramadan. Nah, ada apa saja di dalamnya? Yang pertama adalah wisata belanja untuk anak yatim dan duafa. Nah, itu bernilai 300.000 per paket. Kemudian peduli guru ngaji senilai 250.000 per paket. Kemudian sembako untuk duafa senilai 200.000 per paket. Tebar Al-Quran senilai 100.000 per paket. Investasi tanah rumah Al-Quran senilai 300.000 per paket. Nah, kemudian DKM Pemasanggata juga menggelar lomba untuk anak-anak atau remaja di area Kutai Timur. Nah, jadi bagi Bapak Ibu sekalian, mungkin mempunyai anak atau saudara yang maksimal umur usia 17 tahun, bisa mengikuti lomba-lomba tersebut. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya, silahkan kunjungi Facebook Masjid Pama Al Barokah. Nah, kemudian untuk penerimaan zakat infak dan sedekah kita juga sudah membukanya. Silakan untuk informasi lebih lengkapnya bisa lihat Facebook Masjid Al Barokah. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah kedatangan tamu yang Masya Allah sekali. Beliau adalah Coach Ari Budi Utomo. Nah, beliau adalah seorang motivator. Ini sangat cocok sekali ya buat kita ya. Mungkin sudah sekian lama berpuasa, mungkin kita merasa lelah, butuh charge iman, butuh motivasi kebaikan, butuh upgrade ketakwaan. Nah, insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol bersama Coach Ari, insya Allah nanti. Nah, kemudian untuk temanya juga Masya Allah sekali, membangun epicentrum kebaikan. Jadi kita sebagai seorang muslim, alangkah baiknya kalau kita itu termasuk adalah remaja-remaja atau pemuda atau bahkan muslim yang ikut menjadi penggerak dalam suatu kebaikan. Itu Masya Allah sekali. Mari kita sapa dulu beliau. Halo Coach Ari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Coach kabarnya hari ini Coach? Alhamdulillah Mas, sehat walafiat alhamdulillah. Masya Allah. Ini lidah saya kalau bilang Coach agak belepotan ini. Aku panggil Coach aja ya mungkin ya Coach ya. Coach aja kali, Coach aja. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, beliau adalah seorang motivator terkenal. Nah, insya Allah kita akan ambil ilmunya dari beliau. Baik, Coach, untuk mempersingkat waktu, Coach ya.
Kok waktu kami persilahkan kok. Ya, baik. Terima kasih, Mas Jarwo. Saya pengen lihat ini ada teman-teman di Zoom, lumayan ada 9 orang ya. Pengen tahu kondisi teman-teman di Pama KPC untuk ngobrol-ngobrol. Sebelumnya saya pengen menyapa dulu teman-teman di Bahana FM ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini bedanya adalah kalau mungkin pembicara-pembicara yang lain itu ustadz, nah ini coach. Kalau coach itu beda dia, pendekatannya dia lebih ke ngobrol one on one. Walaupun ada materi juga, tapi kita pengen ngobrol dan pengen meningkatkan keberkahan dan Ramadan kita makin berkah. Tentunya kita mulai dengan sama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, selalu bersyukur kepada Allah. Kita bisa berkumpul pada sore hari ini. Ini sedikit berbeda sedikit suasananya ya. Tadi kenapa dipanggil Koh ya, karena memang nama saya Arif Budi Utomo, tapi wajah-wajahnya memang agak-agak Korea, karena pejabat juga nih, peranakan Jawa Batak ya. Jadi bapaknya adalah Bojonegoro, ibu Sumatera, tapi wajah-wajahnya agak Korea. Jadi teman-teman yang di radio mungkin nggak bisa melihat wajah saya, yang bisa melihat hanya teman-teman di Zoom dan yang live di Facebook. Tapi yang ada di sini harapannya benar-benar dapat manfaat gitu. Jadi ini 9 orang mewakili seluruh pendengar di Bahana. Di sini kalau saya pengen menyampaikan ke seluruh pendengar Bahana FM, ada Mas Alvan, ada Mas Budiman, ada Mas Jarwo, ya, ada Pak Rusdian. Saya memang nggak kelihatan, tapi di Zoom saya bisa melihat semuanya. Ada Mas Sigit, ada Mas Fajrian, ada Mas Agri, ya. Nah, saya pengen tahu nih, sore hari ini boleh dong yang ada di Zoom saja, mewakili teman-teman seluruh KPC, diketik di kolom chat. Nah, kira-kira apa sih harapannya? Karena temanya kan membangun epicentrum kebaikan gitu ya. Epicentrum itu ada hubungannya sama sumbernya, pusatnya. Kalau kita sekarang lagi pandemi, bahas COVID ini, epicentrumnya siapa nih? Di mana nih? Oh, di Wuhan waktu itu ya. Epicentrum terbarunya di mana nih? Ada kejadian di Pama KPC misalnya. Dari mana nih sumbernya gitu ya. Epicentrum itu berarti sumber. Baik sumber kebaikan, sumber apa saja epicentrumnya ada sumbernya. Epicentrumnya sebagai umat muslim ya siapa lagi kalau bukan Rasulullah SAW ya. Dari Madinah beliau membangun peradaban sehingga sampai sekarang akhirnya lahirlah DKM Al Barokah Pama KPC, mulainya dari Madinah sana sehingga mampu memimpin menjadi kekhalifahan yang luar biasa, memimpin hampir seluruh dunia ya, 3/4 dunia, dan Islam benar-benar menjadi agama yang membawa keberkahan dan membawa cahaya gitu ya. Nah, saya pengen tahu nih. Pengen dengar suaranya ya. Jadi dari tadi dengar suara saya sama Mas Jarwo aja. Kita pengen dengar suaranya Mas Alvan gitu ya. Kita pengen dengar suaranya Pak Rusdiansyah, Mas Budiman. Kita pengen dengar suaranya ya. Untuk itu saya pengen menyapa deh satu-satu dari Mas Jarwo dulu. Mas Jarwo ini jangan sampai tujuannya ke sini hanya sebagai MC saja ya. Harus punya tujuannya sebagai epicentrum kebaikan. Ya, saya spotlight nih. Mas Jarwo, apa ekspektasinya mengikuti sesi saya sampai jam berapa nih? Belum dijelaskan Mas Jarwo ini. Sekarang saya di Jakarta 15:47 WIB, berarti di sana jam 16:47 WIB, ini jam-jam ngabuburit ya. Mas Jarwo sendiri ada ekspektasi apa atau harapannya Mas mengikuti sesi sore hari ini? Silakan Mas Jarwo. Baik Ustadz, kalau Coach, harapan saya setelah mengikuti, oh ya, mohon maaf. Ya kok, kalau harapan saya mulai setelah mengikuti ini dari kok ini, mungkin ini ya kok. Jadi mungkin ada beberapa orang kalau untuk menjadi epicentrum itu tuh masih malu-malu kok. Harapannya kedepannya kita itu tidak malu lagi untuk menjadi epicentrum kebaikan di masyarakat kita. Mungkin itu kok. Oke, terima kasih Mas Jarwo, terima kasih banyak. Saya pengen dengar suara Mas Alvan sekarang. Mas Alvan, apa harapannya Mas Alvan? Ini innama a'malu biniat, niat kita menentukan hasil akhirnya ya. Mas Alvan punya harapan apa sih pertemuan sore hari ini? Silakan Mas Alvan. Orang di sebelahnya ya. Sampaikan aja harapan Mas Alvan harapannya. Oh, masih kuliah.
Oke, ini ada oke, siap, siap. Terima kasih Mas Alvan, alhamdulillah ya. Jadi, sudah punya harapan. Satu lagi deh, satu lagi, satu lagi. Saya mau ke Mas Budiman dah. Mas Budiman kayaknya lagi di sebelah Mas Jarwo nih. Mas Budiman, ada harapan apa nih Mas Budiman dari sesi kita sore hari ini? Untuk sesi kali ini ya, ingin dulu belajar Ustaz, Coach Are dari Mas. Siap. Terima kasih Mas Budiman. Saya penasaran ke Pak Rusdiansyah ini, Bahana FM lewat chat aja. Pak Rus, Pak Rus punya harapan ekspektasi apa Pak Rus? Jangan-jangan saya nggak tahu nih, bisa mengisi nggak Pak Rus? Jangan-jangan ilmunya sudah luar biasa Allah berikan ya. Pak Rus, apa harapannya Pak Rus? Harapannya Coach adalah kami ingin mendapatkan ilmu yang lebih banyak dari Coach Budi Utomo. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman kita dan juga sekaligus bermanfaat bagi pendengar sekalian yang ada di Radio Bahana maupun yang ada di sosial media di Facebook. Mudah-mudahan dengan kehadiran Coach mengisi kajian tersebut dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ingin membagi ilmunya serta ingin memberikan motivasi-motivasi yang besar kepada kami. Demikian. Terima kasih, subhanallah Pak Rusdianto udah tampil di Facebook ini ya, udah kelihatan wajahnya. Nggak semuanya bisa saya tanya, tapi ini perwakilan. Boleh dong dari Bahana FM, Mas Sigit, Mas Muhammad Fajrian, Mas Ahrul, Mas Rang Saniago, Mas Kurniawan Ari, boleh dong diketik di kolom chat harapannya apa? Ini niat nih. Misalnya niatnya hanya ya mengisi waktu ngabuburit, boleh, terserah ya, niatnya disampaikan aja. Tapi saya senang tadi, kayaknya niat kita sudah mulai mengerucut nih, mulai dari Mas Jarwo tadi pengen memilih atau menjadi orang yang lebih percaya diri sebagai epicentrum kebaikan gitu ya. Mas Alvan pengen lulus kuliah dan di masyarakat nanti bermanfaat. Pak Rusdiansa juga bukan hanya belajar tapi menjadi wasilah untuk meningkatkan SDM Indonesia jadi lebih baik lagi. Pak Budiman juga gitu, walaupun miring-miring kameranya kalau di sini ya, tapi niatnya juga pengen dapat manfaat dan dapat ilmu. Subhanallah. Yang lain, ayo Pak Purwoko dan yang lain boleh diketik di kolom chat dong. Saya pengen tahu semuanya harapan dan ekspektasinya apa. Saya tunggu 5 detik ya, 5 detik dituliskan. Nanti sambil ditulis saya bacakan, plus nanti kita akan memetakan. Oke. Tentunya Pak Rus, Mas Jarwo, pendengar-pendengar Bahana, Mas Budiman, saya akan share materi, tapi karena yang share materi kan Ustadz tuh, banyak kan nanti Ustadz hari pertama, hari kedua Ustadz semua tuh. Nah, saya sengaja ini memakai peran saya sebagai coach, karena kalau di poster kan namanya Coach Ari Budi Utomo. Nah, coach itu gimana sih perannya? Agak berbeda sedikit sama Ustadz. Coach itu dia bukan memberi motivasi sebenarnya, tapi coach itu menumbuhkan motivasi dari dalam diri orang, gitu ya. Jadi saya sendiri sebenarnya bukan seorang motivator gitu ya. Saya sebenarnya seorang coach dan seorang konsultan dan seorang trainer meningkatkan skill orang-orang agar memiliki kemampuan lebih baik gitu ya. Nah, hari ini juga begitu. Boleh ada tausiahnya, tapi kultum aja Pak Rus ya, 7 menit aja. Nanti banyaknya nanti kita diskusi dan pengen meningkatkan kemampuan kita. Ini baru Pak Rang Caniago yang ngetik ya. Yang lain mana nih? Bahana FM, baru Mas Sigit juga, Pak Kurniawan Ari, Pak Ahrul Ulum, ayo ditulis, saya pengen tahu. Kalau Pak Rang Caniago pengen bisa menjadi yang bermanfaat bagi lingkungan, oke, subhanallah. Saya pribadi ingin motivasi kebaikan dan upgrade ketakwaan saya, subhanallah. Oke, sip. Yang lain, ayo ditunggu. Pendengar Bahana FM sekalian sudah melihat ya dan mendengar tadi bahwa seluruh orang-orang yang ada di sini yang hadir di Zoom kita juga di acara Pamal Barokah ini semuanya pengen menjadi pribadi yang semakin baik, semakin powerful, semakin berkah, semakin takwa gitu ya. Tapi saat ini ini ada anonimus lagi yang masuk di sini ya di Zoom. Nah, saya pengen tahu ini Mas Jarwo, Pak Rus, Mas Alvan, di hari ini, di sore ini titiknya sedang ada di posisi mana? Nah, coach itu harus mampu meningkatkan kemampuan, skillnya, developmentnya, dan nilai dirinya. Kita mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya pengen jujur nih, di Zoom mungkin nanti kelihatan saya share screen, tapi nggak tahu di radio pasti nggak kelihatan. Tapi kalau sekarang yang live via Facebook bisa melihat saya sekarang sedang membuat whiteboard. Di whiteboard ini saya akan membuat skala.
Ya, ini tugasnya coach begini nih, agak beda sama Ustadz ya. Kalau Ustadz nggak pakai begini, kalau coach pakai begini ya. Oke. Skalanya dari 0 sampai 10. Mas Jarwo kelihatan nggak skala saya yang saya gambar nih Mas Jarwo? Kelihatan kok, kelihatan. Ya. Jelas, insya Allah. Oke. Mas Alvan kelihatan? Pak Rus kelihatan Pak Rus? Oke, alhamdulillah ya. Oke, sekarang yang ada di Zoom, saya pengen suaranya dikeluarin semuanya. Dikeluarin semua. Ya, bareng-bareng teriak aja suaranya keluarin semua. Ngapain sih suaranya dikeluarin begini? Sore ini sedang berada di posisi mana nih? Kalau sekarang jadi epicentrum kebaikan, saya bagi menjadi orang yang di level 0. Level 0 ini berarti bisa dibilang inilah ya. Level 0 ini level yang kemampuan ketakwaannya parah sekali ya. Jadi isinya maksiat terus, nggak ada harapan. Nggak ada manfaatnya. Sampah masyarakat gitu. Pertanyaan saya, ada nggak orang yang kehadirannya di bumi ini jadi masalah? Kayak binatang, bahkan lebih rendah lagi. Ada nggak rekan-rekan, bapak-bapak yang ada di Zoom, kira-kira ada nggak orang yang kehidupannya parah sekali? Ada nggak bapak-bapak? Halo? Menurut Mas Jarwo, menurut Pak Rus, ada nggak orang seperti ini yang parah sekali? Ada nggak? Halo? Iya kok. Ada? Ada nggak? Mungkin ada, mungkin kecil mungkin kok ada kok. Tapi kecil sekali kayaknya kok. Ada nggak Pak Rus orang seperti ini Pak Rus? Sebagian kecil mungkin ada kok. Ya, kita jangan sampai menjadi generasi yang seperti ini ya. Na'udzubillah min zalik, yang nggak ada manfaatnya. Nah, kalau 10 ini kebalikannya. Dia sempurna ketakwaannya, sempurna kebermanfaatannya. Pokoknya hari-harinya dipenuhi dengan kebermanfaatan, kualitas ya. Bahkan ya ini sempurna ini miliknya Allah ya. Rasulullah SAW adalah sosok yang sangat sempurna. Coba sekarang kita menilai diri kita di sore hari ini. Kita ada di skala berapa kalau 0 sampai 10? 0 itu parah sekali. 10 itu sempurna. Kira-kira sore hari ini, Mas Jarwo, Pak Rus, Pak Budiman, ada di skala berapa? Coba suaranya dikeluarin, saya pengen tahu. Jujur aja sampaikan, kira-kira saya di sini coach gitu. Yuk silakan, suaranya keluarin. Level berapa sekarang? 4? Oh, ada yang bilang level 4. Level berapa lagi? 4. Level berapa lagi yang lain? 5. 5. Oke, berapa lagi? 7. 7. Alhamdulillah ada yang 7. Lanjut. 5 kok. 5 kok. Oke, lanjut. Yang lain. 5 hampir ke 6. Hampir ke 6. Ini berarti udah 5,5 ya. Berapa lagi? Berapa lagi? Ada yang 6 juga. Oke. Lanjut, ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Oke, subhanallah ya. Jadi, pendengar Bahana FM, sekarang di Zoom saya sedang bertemu dengan orang-orang yang berada di level 4 sampai 7 ini, masyarakat Zoom ini yang ada sekarang ini. Kira-kira ada berapa orang ya ini ya? Saat ini ada 14 orang, ini semuanya levelnya 4 sama 7. Bayangin ya, orang-orang di level 4 sama 7 saja sudah bisa bikin event sebesar ini nih. Ada event membangun epicentrum kebaikan untuk seluruh pendengar. Dibayangin, berarti ini orang-orangnya memang sudah menjadi orang-orang yang bermanfaat. Orang-orang yang sudah punya amal soleh. Orang-orang yang kalau orang lain mendengar ilmunya gara-gara panitia, itu akan mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan. Walaupun sebesar zarah, Allah balas nanti. Jadi sebenarnya ini orang-orang hebat semua. Sudah level 4 sampai level 7. Tugas saya adalah, gimana nih levelnya bisa naik? Gimana levelnya bisa saya bantu untuk naik lagi? Nah, sekarang saya pengen tahu ini Bapak Ibu sekalian. Karena coach juga tugasnya bertanya ke dalam diri gitu ya. Saya pengen tahu. Tolong dijawab dengan jujur ini Mas Jarwo. Ya, dijawab dengan jujur juga Mas Budiman. Dijawab dengan jujur juga semuanya ya, jawab dengan jujur. Saya akan panggil yang ada ganti-gantian nih, ada Ustadz Abi, Ustadz Ahrul, Ustadz Ari, ada Ustadz Ari juga di sini, Ari Kuryawan ya. Ada Purwoko, Pak Rang, Pak Sigit. Nah, saya pengen suaranya dikeluarin ya. Kenapa? Ya karena saya pengen nanya. Karena levelnya masih 4 sampai 7, berarti saat ini ada yang sudah baik, ada yang belum baik. Nah, setuju nggak kira-kira? Saat ini ada yang sudah baik, ada yang belum baik. Setuju nggak? Halo? Setuju. Oke. Kita coba bongkar ya. Kita coba bongkar. Saya pengen tahu apa yang sudah baik. Nah, yang sudah baik apa?
Dan apa yang belum baik atau masih jadi problem? Apa yang belum baik? Apa yang belum atau apa yang perlu ditingkatkan ya? Apa yang perlu Oke. Suaranya dikeluarin ya. Suaranya dikeluarin semua. Satu persatu aja. Saya pengen ngobrol. Mulai dari Mas Jarwo. Nah, Mas Jarwo, kira-kira nih, tolong dong disampaikan ke kita apa yang sudah baik, Mas Jarwo, apa yang perlu ditingkatkan. Silakan Mas Jarwo dulu boleh. Skornya kan masih 6-7 nih. Baik kok. Ya, yang sudah baik. Kalau mungkin ya kok. Halo, cek kok. Ya Iya, kok, mungkin ini kok. jelas. Kalau kita mungkin ini kita kebaikannya sudah takut untuk melakukan dosa kok. Cuman yang perlu ditingkatkan untuk mengajak temannya kok untuk itu jadi menjadi epicentrum-nya itu. Mungkin sudah baiknya mungkin sudah takut dosa, cuman kemampuan untuk mengajak temannya itu monggo. Terima kasih Mas Jarwo. Kemauan mengajak masih kurang ya, masih ragu-ragu ya. Lanjut, berikutnya saya mau ke Mas Alvan, boleh Mas Alvan? Mas Alvan. Yang udah baik apa? Yang perlu ditingkatkan apa kira-kira? Membantu. Yang perlu ditingkatkan apa yang ditingkatkan kira-kira? Oke. Pak Rus, yang udah baik apa Pak Rus? Yang perlu ditingkatkan apa Pak Rus? Baik, Coach. Yang kalau menurut saya yang perlu kita tingkatkan adalah pemikiran manusia yang selalu berbeda-beda. Jadi di sini perlu kita memiliki persepsi yang sama dalam menjalankan sesuatu yang kita sudah niatkan dalam diri kita. Kalau yang sudah baik apa, Pak? Yang sudah baik adalah kerjasama sesama insan untuk menjalin kesatuan dan kesatuan umat, terutama dalam hal ibadah. Begitu, Kok. Terima kasih, Pak Rus. Mas Budiman, apa yang sudah baik, apa yang perlu ditingkatkan? Alhamdulillah kalau menurut saya untuk yang baik dalam bersosial untuk lingkungan di kerjaan ya, sudah bisa menggabung dan sedikit merangkul, tapi yang perlu di-upgrade itu kadang kurang percaya diri untuk merangkul, ayo begini gitu. Oke, terima kasih. Saya mau satu orang lagi dong, ini banyak loh yang di Zoom ini. Ada yang bisa ngeluarin suara nggak ini? Saya panggil ya, satu orang ya. Ada Ustadz, ada Mas Abi, Mas Arul Ulum, Mas Ari, Mas Fajrian, Mas Purwoko, Mas Sanyago, Mas Rusdia, Mas Sigit. Ayo satu orang. Yang sudah baik, apa yang perlu ditingkatkan, apa satu orang lagi ada? Halo? Yang lain berarti memperhatikan ya. Oke, tapi tolong diketik di kolom chat ya. Nanti kalau saya tanya, diketik di kolom chat. Oke. Ini Bahana sudah ada pertanyaan ini. Oke, sih, very good, very good. Nah, sekarang saya sebelum masuk tausiah mau bertanya nih. Tolong dijawab dengan suara yang kencang biar seluruh pendengar Bahana FM dengar. Di akhir sesi, Mas Jarwo, saya sampai jam berapa Mas Jarwo? Boleh tahu nggak Mas Jarwo? Saya sampai jam berapa ini? Sekarang jam 5 ya di sana ya? Ya, nanti kita close jam 6 kok, jam 6. Berarti jam 5 WIB. Lama juga ya? Iya. Ya nanti lihat kondisi ya. Oke, siap. Siap. Sekarang saya pengen semuanya dikeluarin suaranya nih.
Mas Rang Caniago, Mas Sigit, dikeluarin suara, atau diketik di kolom chat juga boleh ya. Pokoknya keluarin pendapatnya. Di akhir sesi, nanti misalnya insya Allah jam 17.00 WIB atau 18.00 WITA, gitu ya. Pendengar Bahana dalam hati aja. Pengennya ada di level berapa nih? Kita kan tadi level 4 sampai level 7. Endingnya nanti di jam 17.00 WIB, 18.00 WITA, pengennya Pak Arus naik ke level berapa? Nah, Mas Budiman naik ke level berapa? Mas Jarwo naik ke level berapa? Yuk, suaranya dikeluarin dong. Pengen tahu saya pengen naik ke level berapa, boleh nggak? Wih, subhanallah, level 10 yang lain, ayo. 9, oke, ada yang 9, ada yang 10. Level berapa lagi? Level berapa lagi pengennya, Mas Jarwo, Mas Pak Rus? 9 kok, 9. 9, oke. Level berapa lagi, Mas Budiman, Mas Alvan? Ayo. 3 level. 9, Coach. Subhanallah, oke. Oke, very good. Kita semua pengen level 9, 10, setuju ya? Setuju ya? Oh, ada Mas Purwoko level 8 aja, Mas Purwoko. Ya, paling rendah 8 ya? Paling rendah 8, Mas Purwoko 8 ini. Oke, sip. Nah, sekarang pertanyaan saya simpel. Kan pengen naik ke level 8, level 9, level 10 semua nih. Saya petakan di sini ya. Boleh nggak digambarkan, kira-kira pribadi yang punya level 8, level 9, level 10, pribadi yang menjadi epicentrum kebaikan ini, kira-kira pribadinya seperti apa nih? Misalnya percaya ngomongnya percaya diri, terus senyumnya luar biasa, ramah, kemudian pengaruhnya luar biasa. Digambarkan dulu biar ada bayangan, oh saya menuju ke sana ini goalnya gitu ya. Mungkin nggak ya saya menjadi pribadi yang seperti itu? Kalau kata Rasulullah ya bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah sekarang tugasnya menggambarkan ini. Menurut Mas Jarwo, apa namanya? Gimana sih pribadi yang apakah adabnya bagus, ilmunya bagus tapi humble sekali? Ini karena pertanyaan dari Bahana, bagaimana menjelaskan ilmu yang didapat dengan sikap nyata mengamalkan ilmu itu? Karena maaf, yang mungkin banyak muncul orang menguasai ilmu tapi kepribadiannya gimana gitu, agak sombong, kurang etika, seperti cenderung terlalu mudah menjudge orang lain. Nah, misalnya level 10 itu adalah ilmunya tinggi, adabnya bagus, akhlaknya bagus, ucapannya lembut, orang lain terpengaruh. Nah, yuk Mas Jarwo, kalau Mas Jarwo sudah naik ke level 8, 9, 10, kira-kira Mas Jarwo ini akan seperti apa Mas Jarwo? Boleh dong disampaikan, saya ketik. Ini objektif kita ya, tujuan kita. Gimana tuh? Baik kok. Ya. Jadi kalau kita sudah di level tersebut, mungkin ini kok, kehidupan kita tuh sudah benar-benar mencontoh seperti pusat epicentrum yang tadi kau jelaskan itu. Nah, sudah menjadi. Terus jadi kita itu sudah tidak lagi malu-malu untuk mengajak rekan-rekan gitu loh. Oke, tidak lagi malu-malu mengajak rekan-rekan ya. Iya. Jadi PD-nya bagus ya. Iya, bahkan mereka bukannya kita yang ngajak, bahkan mereka malah berbondong-bondong ingin mengikuti kita kok mungkin kalau sudah di level tersebut. Mereka berbondong-bondong ngikutin kita ya. Ya, kalau sudah di level yang atas itu kok. Subhanallah. Ini diaminkan dong pendengar Bahana ini impiannya Mas Jarwo loh. Amin ya Allah gitu ya. Amin ya Rabbal Amin. Oke. Amin. Sekarang saya mau ke Mas Budiman. Boleh, Mas Alvan boleh. Yuk, kira-kira level 8, 9, 10 gimana nih? Boleh digambarkan nggak sedikit? Halo, Mas Alvan, Mas Budiman, Mas Rusdi. Ya, level 10 seperti apa? Yes. Gimana? Ceritakan level 10 dong. Oke. Agar lebih baik lagi. Ada lagi? Level 8, 10 ini ada lagi?
Ya, subhanallah. Yang lain boleh dong diketik di kolom chat yang nggak ngeluarin suara. Level 10 menurut teman-teman semua yang ada di Zoom, seperti apa sih level 10, level 8, level 9, level 10 ini ya. Mas Budiman, ayo level 10 menurut Mas Budiman gimana? Versi Mas Budiman level yang 8, 9, 10. Gimana tuh Mas? Level 9 saya itu Coach, Ya. menjalaninya itu udah enjoy, enak, tapi tetap sesuai syariat. Dan untuk lingkungan kita itu enggak terlalu harus kita ajak atau tarik-tarik, tapi memang mereka itu kayak terinspirasi ya. Wah, itu enak dari menjalankan syariatnya udah bagus, dari sosialnya cara ngajarnya enak. Nah, itu yang diinginkan Coach. Nggak cuma dari ajakan, tapi memang dari mereka seperti terinspirasi gitu Coach. Alhamdulillah. Amin amin ya Allah. Amin. Pak Rus, gimana level 10 Pak Rus? Boleh dong Pak Rus. Menurut Pak Rus level 8, 9, 10 ini gimana penampilannya, caranya, sikapnya, apa namanya, ilmunya. Silakan Pak Rus. Ya baik Coach. Kalau saya sih sama saja, mungkin tidak beda dengan Mas Budiman. Ya. Jadi untuk memperbaiki, ya salah satunya adalah sikapnya adalah kita harus muhasabah, istilahnya muhasabah untuk memperbaiki diri, sehingga sebelum kita memberikan sesuatu komentar kepada orang lain, jadi kita sendiri dulu lah yang mempelajari maksud kita ini apa. Jadi intinya adalah introspeksi diri kita sendiri. Begitu Coach. Oke, subhanallah. Yang lain dituliskan di kolom chat ya. Oke. Nah, ini tugasnya coach seperti ini nih, membaca kondisi dari coachnya gitu ya, dan melihat harapan-harapan kemana arahnya. Jadi di sini harapannya memang kita pengen jadi pribadi yang menjadi pusat epicentrum, percaya dirinya bagus gitu ya. Orang lain itu terpengaruh sama kita dalam kebaikan. Manfaatnya banyak, mau di peternakan, mau di tambang, mau operator, mau group leader, mau departemen head, mau project manager, siapapun memperoleh manfaat dari perilaku kita dan pekerjaan kita. Udah gitu kita menjalaninya enjoy, enak banget, sesuai syariat. Lingkungan terinspirasi dengan kita. Dan menjadi pribadi yang selalu bermuhasabah, memperbaiki diri, dan selalu introspeksi dulu sebelum mengingatkan orang lain. Subhanallah ya. Boleh dong kita aminkan doa-doa ini, mudah-mudahan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Diaminkan dulu dong, diaminkan ya. Amin amin ya Allah. Amin ya Allah, amin. Ya. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, ini kalau Pak Purwoko nambahin, katanya kalau level 8, 9, 10 tadi sebagai role model, akhlaknya baik, selalu belajar, dan orang bisa kebawa, terangsang untuk ngikutin hal-hal baik. Subhanallah ya. Nah, sekarang ngomong gap-nya ini. Berarti ada gap kita ini antara level 4, level 5, level 5,5, level 6, pengennya ke level 8, 9, 10. Berarti kan ada jarak. Nah, ini perlu strategi. Ini bukan tugasnya motivator, ini tugasnya diri kita sendiri. Tidak akan berubah nasib suatu kaum, kecuali orang itu yang mau merubah dirinya. Nah, sekarang pertanyaan coach. Jadi coach itu apa sih sebenarnya tugasnya? Coach itu tugasnya bertanya doang, Mas Jarwo. Nanya ke Mas Ahrul, nanya ke Pak Rus, nanya ke Pak Budiman, nanya ke Mas Alvan, nanya ke Mas Sigit. Sekarang coba dipikirkan dalam-dalam. Nah, teman-teman Bahana juga mungkin mendengarkan ya, bahwa saat ini kita seperti ini, kita pengen jadi pribadi yang tadi, ya, sebagai pribadi yang semakin baik, semakin percaya diri, semakin takwa, ada gap-nya. Saya sendiri juga ada gap-nya nih, Mas Jarwo ya. Saya masih di level ini, saya pengen ke level 10. Tentunya contoh kita, role model kita Rasulullah SAW levelnya 10, kita pengen meniru Rasulullah gitu ya. Nah, pertanyaannya, setiap orang punya strategi yang berbeda-beda, nggak bisa disamain. Mas Alvan, dia pengen lulus kuliah, membagi ilmunya dalam beternak. Jalan takwanya berbagi ilmu tentang peternakan, nggak apa-apa. Mas Jarwo misalnya di radio, Pak Rus mungkin di DKI Masjid. Semua orang punya peran, punya area, menjadi khalifah di bidangnya masing-masing. Pertanyaan saya, nah sebagai coach nanya nih, tolong didengarkan teman-teman Bahana, yang lagi di sarana, lagi di tambang. Oh iya,
Saya juga punya pengalaman ya ke Kaltim Primakol, Pama Sangatta. Jadi saya tahu Bukit Pelangi, udah pernah ke sana juga. Jadi yang baru dengar saya pengen menyapa teman-teman Bahana, happy banget, tetap jalankan safety, keberkahan nomor 1. Jangan lupa ya, ada banyak orang di Pama Persada, tapi mungkin belum semua mendoakan pimpinan-pimpinannya. Mulai sekarang di bulan Ramadan, doakan seluruh pimpinan-pimpinan di Pama Persada Group, Astra Internasional, kalau perlu pemerintah juga, agar dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dalam mengambil kebijakan, keputusan, mengambil langkah-langkah agar dibimbing, agar Pama semakin berkah, semakin tumbuh, semakin maju, karyawan sejahtera, sehat semua, dan berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, amin ya Allah ya, di Bahana aminkan semua. Nah, pertanyaan saya nih, Bahana dengerin semua ya, setiap orang strateginya beda. Mas Jarwo dulu. Jadi gimana nih Mas Jarwo? Mas Jarwo saat ini belum sampai di level objektif kita, level 8, level 9, level 10. Apa strategi yang mudah dilakukan, yang bisa dieksekusi secepatnya, yang bisa membuat pribadi Mas Jarwo levelnya langsung dengan cepat naik ke level 8, 9, 10. Sekali lagi, semuanya rekan-rekan Bahana, Pak Rusdian, Pak Budiman, Mas Alvan semuanya. Mas Rangcaniago Bahana FM juga. Jadi bagaimana strategi kita sendiri sebagai pribadi agar level kita segera naik? Setiap orang punya strategi berbeda-beda. Hari ini share strateginya. Siapa tahu dari Pak Rus, Mas Budiman, Mas Alvan, Mas Purwoko, strateginya menjadi amal jariah buat orang lain. Karena orang lain meniru. Oh, bagus nih strateginya nih. Saya pakai strateginya Mas Jarwo nih. Nah ya, jadi seluruh Bahana bisa mendengar. Ya Mas Jarwo yang pertama nih. Pikir-pikir. Apa strategi yang bisa kita lakukan agar cepat-cepat kita menjadi epicentrum yang powerful. Silakan Mas Jarwo. Baik kok. Ya. Strategi yang pertama kok. Salah satunya mendengarkan ini coaching-coaching seperti ini kok. Nah, itu langkah pertamanya seperti ini. Nanti mungkin tadi kan kendalanya kan masih malu-malu untuk mengajak teman atau ini. Mungkin kita mulai dari yang terdekat dulu kok. Mungkin dari keluarga atau teman satu kamar untuk pelan-pelan kita untuk mengajak mereka untuk ini dalam kebaikan. Mungkin intinya mulai dari teman terdekat dulu kok atau keluarga gitu kok. Subhanallah. Jadi ini teman-teman mudah-mudahan dapat ilmu dari Mas Jarwo ya. Jadi yang tausiah ini sebenarnya bukan saya tapi Mas Jarwo nih yang tausiah. Ternyata untuk levelnya menjadi tinggi yang pertama menurut Mas Jarwo adalah mendengarkan kajian-kajian yang berkualitas gitu ya. Tentunya bukan hanya dari saya, dari banyak ustadz-ustadz, nanti programnya sudah dibuat oleh DKM. Yang kedua, ternyata mengajak dari lingkungan terdekat dulu, nggak usah jauh-jauh mikirnya, ya Mas Jarwo ya. Dan mulai dari hal kecil dulu, subhanallah. Ini kalau dieksekusi Mas Jarwo, kira-kira bisa naik level nggak Mas Jarwo? Ke step berikutnya. Halo Mas Jarwo, bisa ya? Insya Allah bisa kok, kalau kita mau mengeksekusinya, insya Allah kita bisa naik level dari yang tadi yang dimulai. Doakan ya Mas Jarwo naik level ya, satu Bahana. Teman-teman doain Mas Jarwo naik terus. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Oke, Mas Alvan. Mas Alvan tentunya punya strategi nih agar ilmunya bermanfaat, ilmunya peternakan, ilmu apa ya yang Allah berikan itu bermanfaat bagi banyak environment, banyak lingkungan. Strategi apa Mas agar naik level? Ayo, menjadi epicentrum kebaikan yang naik level lagi. Silakan. Oke. Subhanallah. Oke. Terima kasih. Ini sengaja saya ketik ya di kolom chat ya biar apa namanya? Biar tahu langkah-langkahnya. Ini langkah-langkahnya beda loh teman-teman ya. Agak sedikit berbeda tapi ada irisan-irisan yang sama. Oke. Saya bacakan Mas. Mas Alvan ya. Yang pertama strateginya untuk naik level adalah terus belajar dan bukan hanya belajar tapi juga mempraktekkan. Ya, jadi belajar nggak ada gunanya kalau nggak dipraktekin tuh ya. Dan ada catatannya juga dari ilmu-ilmu yang belum tercapai. Berarti di sini Mas Alvan menyampaikan perlu kemampuan mendengarkan. Ini mendengarkannya berarti mendengarkan sepenuh hati. Mengosongkan gelas,
benar-benar yakin bahwa segala sesuatunya itu memang diniatkan karena Allah. Yang kedua, ini mendengar dari ahli berarti kemungkinan akan ada sosok yang jadi mentor. Nah, ini mentor beda sama coach. Kalau coach itu bertanya, kalau mentor itu ngasih ilmu memang benar-benar ngarahin. Gini loh, kalau kamu pengen jadi peternak bertakwa yang epicentrum kebaikannya luas, pertama dari sini stepnya. Mulai dari sini dulu, masuk ke sini, celahnya begini. Nah, ada mentornya. Rasulullah punya mentor? Ada. Jibril alaihissalam. Jadi punya mentor ya. Abu Bakar Siddiq punya mentor? Ada, Rasulullah langsung mentornya. Jadi memang kehadiran mentor, partner belajar, itu penting banget. Yang terakhir adalah, baru setelah ilmunya cukup, punya mentor, baru menyampaikan dengan baik dan tepat kepada customer. Nah, customernya Mas Alvan ini para peternak. Ya, insya Allah mudah-mudahan naik level terus Mas Alvan ya. Amin ya. Amin ya. Amin, Mas Oke, Alvan. jangan Mas Budiman ya. Mas Budiman, terima kasih. Mas Budiman, apa strategi kunci agar Mas Budiman bisa naik level dari level yang tadi sebelumnya menjadi level yang lebih tinggi lagi? Silakan Mas Budiman. Apa? Ayo. Kira-kira yang perlu mengamalkan, kalau target kita tulis dulu ya. Kalau yang saya alami, target kita tulis, kemudian kalau perlu di kamar ya, di tempat mau tidur kita tulis, kemudian kita kayak ada jadwal gitu loh. Jadi targetnya apa aja, sudah sampai berapa, nanti kita update terus setiap hari seperti itu. lanjut. Kemudian ada punishment. Jadi misal, oh ini belum jalan, kita untuk diri sendiri kan. Oh kok ini belum jalan, harus ada perubahan kan. Kalau enggak, berarti kita punishmentnya apa gitu. Harus nabung sehari berapa gitu atau gimana. Untuk menuju cita-cita tersebut atau target tersebut ya. Kemudian untuk yang tadi, tantangan untuk percaya diri ya, karena berkata diri dulu ya. Tadi karena agak percaya diri, mungkin dari amalan harian atau khususnya untuk di tempat kerja kayak untuk salat tarawih, berarti kita harus mencontohkan itu kan. Ya kita harus lakukan gitu kan di tengah kerjaan kita yang mungkin banyak menyita waktu, kita coba sempatkan tarawih sambil mengajak teman-teman pelan-pelan gitu tuh. Oke, terima kasih banyak Mas Budiman. Subhanallah, alhamdulillah. Kita doakan ya, naik level Mas Budiman. Amin, amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin ya. Iya, ini katanya Mas Budiman, ini beda lagi strateginya. Ini beda dengan Mas Jarwo, beda dengan Mas Alvan. Kalau strategi yang pertama adalah target-target, objektif-objektif, tujuan-tujuan, visi jarak jauh, visi jarak dekat, impian-impian, dituliskan terlebih dahulu. Ya, kalau ditempelkan di kamar, wah ini caranya Mas Budiman ya. Kalau saya ini sekarang kalau boleh berubah sedikit Mas Budiman, saya merubah diri dari coach sekarang berubah menjadi bisa dibilang sebagai seorang mentor atau trainer ya. Biasanya target itu memang mentor saya, beliau mungkin tidak pernah datang ke PAMA KPC juga, dan kliennya PAMA juga, namanya Babeh Jamil Azaini namanya ya. Nah, beliau bilang, hidup sudah 20 tahun, sudah 25 tahun, tapi nggak pernah bikin proposal hidup. Wah, katanya gitu. Kita sebagai manusia harus bikin proposal juga. Untuk apa kita di bumi dan mau kemana arahnya. Kalau acara DKM saja, acara Ramadan saja pakai proposal, masa hidup kita sudah 25 tahun, 30 tahun, 20 tahun nggak pernah bikin proposal. Maka perlu membuat target-target dalam kehidupan. Sejalan dengan Bung Karno menyampaikan, gapailah impianmu setinggi langit, walaupun engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Artinya orang yang punya target, dia akan lebih semangat daripada orang yang nggak punya target. Ya, makanya ini target bulan Ramadan. Oh, kemarin Coach Nur Saudi udah menyampaikan, tuh saya dengar tuh, oh begini, wah luar biasa. Udah cukup lah ya, targetnya udah luar biasa tinggi dari Coach Nur. Tugas saya menimbulkan motivasi dalam diri, ya, kekuatan dalam diri agar mampu menjalankan. Nah, Pak Jamil bilang, tuliskan target jangan dunia saja, tapi buatlah juga proposal akhirat. Ya, jadi kita akan semangat ibadah, semangat juga bekerja. Nah, guru saya juga menyampaikan, sebuah doa yang selalu saya pakai, doa ini saya gunakan sehari-hari. Doanya begini, ya Allah, jika ini baik bagi iman, bagi Islam, ihsan hamba, mohon kabulkan, jika tidak, hamba serahkan kepadamu yang terbaik. Artinya apa Mas Budiman?
Kita pengen punya target, saya pengen punya istana, saya pengen punya ini, tapi kan Allah ya tahu yang terbaik. Belum tentu nanti kalau kita dapat ini, kita jadi orang yang bertakwa. Jangan sampai seperti Qarun yang dapat banyak sekali rezeki, harta berlimpah, tapi ternyata mendapat istijraj dari Allah. Dibiarkan, dihinakan di akhir. Kita pengen dapat keberkahan, jadi walaupun kerja kita sebagai karyawan, kita menjadi karyawan yang bertakwa. Walaupun kita cuma prajurit, kita menjadi prajurit yang bertakwa. Apa ciri-ciri prajurit yang bertakwa? Mudah-mudahan kehidupannya berkah, akhirnya husnul khotimah. Ya, kita doakan prajurit-prajurit kita yang kemarin beritanya viral ya, yang bertugas di dalam laut ya. Ada kapal selam kita yang dikomandoi 53 orang, satu komandan. Mereka berpulang, tapi mudah-mudahan mereka berpulang di bulan Ramadan menjadi pribadi-pribadi yang berkumpul di surga. Ya, judulnya adalah Eternal Patrol. Berpatroli selamanya, mudah-mudahan nanti di Yaumul Mahsyar menjadi umat-umat kebanggaannya Nabi Muhammad SAW. Cuma prajurit, tapi yang mendoakan se-Indonesia. Cuma prajurit, tapi syahid. Cuma prajurit, tapi mulia di langit. Mudah-mudahan apapun profesi kita, Allah membuat target kita itu membuat semakin dekat kepada Allah. Walaupun cuma di dalam laut kerjanya. Ada kemuliaan dalam pekerja yang ikhlas. Jadi tuliskan di target ya Mas. Oh, boleh tuh. Punya istri soleha, gambar wajahnya cantik. Ya, seperti wajahnya istri-istri pilihan gitu ya. Tapi ternyata Allah ngasih nggak begitu cantik. Nggak apa-apa. Mungkin karena kalau cantik banget nanti kita malah sombong. Nah, biasa-biasa saja, yang penting nyaman ya. Ya, boleh hitam seperti Hajar Aswad, hitam manis, insya Allah nanti bisa mencium Hajar Aswad tiap hari. Mungkin Mas belum banyak yang menikah juga di sini. Jadi yakin Allah memberikan yang terbaik. Berprasangka baik kepada Allah ya. Yang kedua, bahkan kalau Mas Budiman dikasih jadwal dan diupdate. Wah, subhanallah ya. Boleh nih ditiru oleh Mas Alfan, misalnya lulus, ya Allah, lulus 2021. Oh, sudah punya juga 20 titik sel-sel peternak-peternak yang akan saya bantu. Boleh jadi semangat untuk kita berbagi. Bahkan dikasih punishment. Ini sahabat Nabi juga begini nih, kalau sampai melakukan sesuatu yang membuat kita lebih jauh dari Allah, mereka ngasih punishment. Ada sahabat Nabi, saya lupa namanya, pada saat duduk di satu tempat gitu ya, dia mendengarkan suara air, suasana sejuk, tiba-tiba kelewatan azan. Apa yang terjadi? Hukumannya adalah mensedekahkan aset tanah yang dia miliki saat itu. Dia duduk di atas tanah yang begitu luas, dia sedekahkan sebagai bukti Allah menjadi yang utama bagi dirinya. Itu punishment-nya luar biasa. Ya, kita mungkin belum sedekah tanah ya, sedekah ini dulu aja, sedekah kopiahnya Mas Jarwo. Ada improvement ya, di PAMA ada QCC, ada PDCA, Plan Do Check Action. Gimana caranya kita naikin standar level kita terus-menerus jadi orang yang beruntung. Apa orang beruntung itu? Orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Mudah-mudahan ini dieksekusi Mas Budiman, belum lagi tadi percaya dirinya ngambil ilmunya dari Mas Jarwo kayaknya ya. Iya Mas Jarwo kayaknya ya. Percaya diri dimulai dari mencontohkan, mengajak pelan-pelan, dimulai dari teman-teman terdekat. Subhanallah ya, teman-teman, kita dapat banyak ilmu ini dari Mas Budiman, dari Mas Jarwo, dari Mas Alfan. Yang lain mana ini? Ayo saya tunggu nih. Dari Bahana FM belum ngetik. Strateginya gimana Mas Sigit? Mas Purwoko, ayo diketik di kolom chat. Apa strateginya agar, saya penasaran nih, agar levelnya bisa naik. Nah, teman-teman Bahana juga mulai berpikir di sambil bekerja juga, gimana strategi agar level saya bisa naik ya. Setiap orang punya strategi yang berbeda-beda ya. Kalau saya sendiri, apa yang saya lakukan? Mudah-mudahan ini memberi inspirasi juga. Saya waktu pandemi COVID ini, sebagai seorang konsultan, sebagai seorang trainer, saya kan biasa ngajar secara offline, sama seperti ustadz-ustadz ya, datang ke masjid, tausiah. Tapi sekarang semua berubah menjadi online. Apa yang saya lakukan? Saya lihat online ini ternyata menantang sekali buat guru-guru sekolah. Dimulai dari sekolah anak saya. Nah, saya mulainya epicentrum kebaikannya. Saya mencoba untuk mengumpulkan guru-guru, saya sharing dan berbagi bagaimana caranya kita mengajar dengan cara online, tapi menyenangkan. Gimana caranya mengajar secara online, tapi engage dengan para murid-murid. Nah, nama gerakannya adalah Bantu Indonesia Online. Alhamdulillah terus berjalan. Kita bantu guru-guru. Jadi jangan laku teman-teman Sangatta kalau lihat guru-guru ada yang ngajar online, tapi ngajar online-nya mungkin belum lancar, udah setahun. Nah, hubungi saya. Insya Allah saya akan siap support.
siap bantu. Mudah-mudahan jadi amal jariah ya bagi yang mengundang, bagi yang mengajak, dan lain-lain. Strategi saya gimana? Ya tiap hari mencoba untuk menawarkan kepada guru sekolah-sekolah bagaimana caranya ngajar online ternyata bisa menyenangkan dan fun sambil kita nunggu pandemi ini berakhir. Semoga pandemi segera berakhir, teman-teman diberikan kesehatan dan keberkahan. Alhamdulillah. Ayo, saya tunggu ya strategi teman-teman yang lain ya. Ini saya udah ketik di kolom chat banyak hal. Nah, nggak terasa ini. Waktu saya tinggal sedikit lagi. Saya ingin menambahkan aja sebuah cerita. Ya, di mana sih letak epicentrum? Wah, ini kalau saya melihat di mana letak epicentrum pertama kali, saya akan menunjukkan sebuah gambar nih. Gambar ini buat saya sangat bersejarah karena ini adalah pertama kali saya naik gunung, tapi naik gunungnya bareng dengan ibunda tercinta. Dan di sini saya benar-benar merasakan manfaat keberkahan gitu ya, bahwa segala sesuatu itu nikmat pada saat kita bersyukur kepada Allah. Ini sebuah gambar. Mohon maaf teman-teman yang di rumah nggak bisa melihat gambar, yang di Facebook mungkin bisa ya. Jadi saya akan menunjukkan sebuah gambar. Dari gambar ini harapannya teman-teman bisa mengambil hikmah. Oke, ini adalah gambar epicentrum pertama kali turunnya wahyu ya. Ini adalah Jabal Nur. Ya, Jabal Nur, tempat wahyu pertama kali diturunkan. Nah, jadi epicentrum pertama kali keluar adalah Iqra ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di mana di situ Rasulullah diminta untuk baca. Apa teman-teman sekalian? Ternyata untuk menjadi pribadi yang menjadi epicentrum kebaikan, kita perlu terus Iqra, membaca, kalau kata Pak Rus tadi, membaca diri sendiri, muhasabah diri sendiri. Ternyata diri kita itu masih kotor, diri kita masih banyak kurangnya, perbaikan terus-menerus. Sesuai dengan nilai inti, ya, perbaikan terus-menerus. Pada saat diri kita terbaikan, teman kita juga melihat, Jarwo kok makin soleh ya. Nah, nanti lewat kegiatan kita, mereka akan terbawa pelan-pelan. So, teman-teman sekalian, menjadi epicentrum. Rasulullah berproses dari mulai kecil, beliau mengalami banyak ujian, beliau menjadi seorang bisnismen yang sangat-sangat jujur, beliau menjadi karyawan Yahudi yang menjual sampai owner SAW, ya. Senyumnya, cara negosiasi, komunikasinya juga excellent banget, sehingga orang yakin bahwa ini adalah orang pilihan. Ya, bahkan banyak pendeta-pendeta Yahudi dulu juga melihat tanda-tanda kenabian dari Rasulullah. Apakah Rasulullah tiba-tiba mendapatkan wahyu? Tidak. Rasulullah mencari kebenaran, berproses. Berjalan ke Gua Hiro, terus-menerus sudah melewati fase yang sangat panjang, akhirnya di situ Rasulullah mendapatkan wahyu. Ya, artinya apa teman-teman? Segala sesuatu tidak bisa instan, ada sunnatullah. Mas Jarwo juga nggak bisa tiba-tiba langsung level 10. Mas Jarwo juga pernah dulu mungkin jadi pribadi yang levelnya 2, level 3, ya. Masih banyak maksiatnya. Karena tadi saya lihat kalau saya share screen di ini, di di whiteboard tadi yang saya lihat ya, di sini kan ada sudah takut melakukan dosa. Berarti dulu nggak takut melakukan dosa dulu. Tapi kan berproses, Ramadan 1 ke Ramadan berikutnya, gitu Mas Jarwo ya. Umroh 1 ke umroh berikutnya, Allah naikkan levelnya terus-menerus. Nah, kita juga begitu, kita pengen naik level terus-menerus. Berarti ada prinsipnya nih. Apa prinsip pertama? Prinsip pertamanya ternyata adalah kita harus tahu bahwa kita punya pilihan dalam hidup, kita pengen jadi manusia bahagia atau manusia yang sengsara dunia akhirat. Ya. Ini yang tadi saya sampaikan, ada manusia yang lebih rendah dari binatang ternak. Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami jadikan isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata, tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka memiliki telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi, lebih rendah lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Na'udzubillah min dzalik. Ini saya bukan jadi coach lagi, ini mulai kultum ya.
Kalau coach tadi bertanya, ini sekarang udah mulai menyampaikan ya 1-2 ayat, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi teman-teman sekalian, berubah kuncinya. Jangan sampai kita menjadi manusia yang lebih rendah dari binatang ternak. Ada nggak manusia yang lebih rendah dari binatang ternak? Wah, ya banyak banget ya. Kerjanya bukan ngasih manfaat, jadi geng motor. Ada orang sabet, tawuran, ngerusak. Wah, pokoknya ngerusak. Makanya manusia ini punya potensi kebaikan dan punya potensi keburukan. So, teman-teman, berubah. Mari sama-sama berubah. Mari sama-sama bertumbuh. Mari sama-sama berusaha. Mari sama-sama mencoba. Mudah-mudahan sukses dunia akhirat. Diaminkan dong. Aminnya mana? Amin ya Allah. Amin. Amin. Amin, amin ya Allah. Ya. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya menjadi pribadi yang berkah dunia akhirat? Ya, saya izin untuk share materinya sedikit. Saya membaginya menjadi 5. Ya, yang pertama adalah jadikan Al-Quran sebagai pedoman, kenali diri dan potensi, miliki tujuan hidup, tingkatkan takwa dan mengikuti ajaran Rasulullah. Ya, 5 ini insya Allah kalau kita jalankan, mudah-mudahan ya teman-teman Bahana FM di Facebook dan lain-lain. Kalau 5 ini kita jalankan, insya Allah level kita akan naik terus. Ya, karena 5 tadi sejalan dengan strateginya Mas Alvan, strateginya Mas Budiman, strateginya Mas Jarwo. Ya, walaupun nggak bisa dipaksa, ya strategi Mas Alvan ya sendiri, ya strateginya Mas Purwoko ya sendiri. Yang penting kita berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan dengan kehebatan dan potensi masing-masing. Kalau saya di ternak, saya pingsan saya, nggak kuat saya ya. Jangankan, jangan. Saya pernah ikut panitia kurban waktu itu ikut motong sapi, ya Allah ya Robi. Nggak bakat memang Mas Alvan ya. Orang punya kehebatan dan bakat masing-masing. Nggak bisa dipaksa, setiap orang beda-beda. Emang Allah berikan kelebihan dan kekurangan. Al-Quran sebagai pedoman. Al-Quran sebagai pedoman. Saya sedikit cerita saja pengalaman. Ini saya sudah pernah sharing di KPC dulu di masjid KPC lantai 1. Saya waktu itu ngumpul dengan banyak orang. Saya berbagi ilmu di sana. Sama, ilmunya juga sama yang saya bagikan ini. Yaitu mengenai pengalaman hidup saya mencari Allah, gitu ya. Sama seperti Mas Jarwo, dari berbuat maksiat, mulai takut berbuat maksiat, maksiat lagi, mulai menyesal. Ya kan nafsu itu ada macam-macam ya. Ada nafsu amarah, nafsu orang yang marah, nafsu orang yang berhasrat, nafsuan, maksiat. Ya, ini lebih besar dari binatang. Ada nafsu lawamah, nafsu yang udah diridhoi Allah, menyesal dia. Ya Allah, hamba berbuat dosa. Udah bagus tuh. Ya lawamah, menyesal. Naik lagi, ada level-levelnya. Ada level yang naik lagi, udah mulai nafsul mutmainnah, jiwanya sudah tenang. Nah, ini udah jiwa-jiwa yang udah siap dipanggil lah ya, the best. Ini kalau levelnya udah level-level tadi nih. Kalau dilihat di whiteboard tadi nih levelnya udah mutmainnah nih ya. Enjoy, hidupnya enjoy gini ya. Hidupnya enak, lingkungan mengikuti, selalu muhasabah. Ini orang-orang yang nafsunya udah mutmainnah. Kalau di Quran itu ya ayyuhal nafsul mutmainnah irji'i, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan gembira. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang minimal nafsu kita nafsul mutmainnah. Amin ya, amin ya rabbal alamin. Ada lagi di atasnya lagi. Wah, di atasnya lagi lebih hebat lagi. Udah level Rasulullah, para nabi, ada level kamilah, nafsul kamilah. Wah, udah pokoknya levelnya makin atas, manusia punya kehebatan untuk memiliki derajat yang tinggi. Kenapa? Karena kita punya nafsu kan. Mas Alvan kalau lagi puasa-puasa gini, nggak nafsuan dia. Karena dikekang nafsunya lewat bulan Ramadan. Tapi kalau udah nggak puasa, wah udah mulai itu. Banyak godaan, ada gangguan, sosial media, macam-macam. Nah ini pertarungan. Pertarungan terbesar tentunya melawan diri sendiri. Nah lewat Al-Quran kita bisa belajar. Nah kisah saya yang saya bagi di KPC sih kisah simpel aja sebenarnya. Kisah saya waktu saya kuliah, saya mempelajari mengenai ilmu kebumian ya. Salah satu keajaiban Al-Quran adalah kamu tidak bisa mengubah isinya, namun isinya mampu mengubah kehidupanmu. Obat hati Al-Quran ya. Nah, apa yang terjadi? Saya belajar mengenai Earth Science, mengenai tentang pergerakan bumi, continental drift. Saya percaya, nah ini pengalaman saya, ini bukan waktu saya di PAMA, ini waktu saya diundang sebagai bintang tamu di PAMA. Jadi Alhamdulillah, sudah berkali-kali keliling PAMA,
sebagai bagian dari organisasi, kemudian sekarang bagian dari konsultan ya, keliling ke berbagai macam site, berbagi pengalaman dan lain-lain. Nah, ini Alfred Wegener adalah seorang ilmuwan hebat. Tahun 1900-an dia menemukan teori benua yang mengapung, mengambang, sehingga dia yakin bahwa benua ini semuanya bergerak. Dia yakin bahwa setiap lempengan benua ini bergerak seperti gerakannya awan. Ya, dia menemukan ini pada saat dia berada di perpustakaan Munchen, tepatnya di Jerman, Bayern Munchen. Dia mengatakan bahwa semua benua bergerak, semua gunung bergerak seperti awan. Dan teman-teman sekalian, apakah 1400 tahun yang lalu sudah tahu bahwa gunung-gunung ini bergerak sebelum Alfred, sebelum ada kapal selam? Ternyata ada ayat suci yang tertulis, Bismillahirrahmanirrahim. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya. Padahal ia berjalan seperti jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat An-Naml ayat 88. Teman-teman sekalian, artinya ilmu pengetahuan yang kita miliki saat ini, ternyata di Al-Quran sudah ada saripatinya. Di Al-Quran itu tertulis berbagai macam bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita dalam kehidupan. Jadi, saya sangat menyarankan, mungkin banyak orang yang hatam Al-Quran. Artinya sudah hatam Quran berkali-kali. Tapi saya selalu menganjurkan di kelas manapun, jangan hanya hatamkan Al-Qurannya, tapi hatamkan juga terjemahannya. Agar kita mendapat banyak kisah-kisah dari para nabi, sejarah-sejarah dari para rasul, kisah Fir'aun, kisah Nabi Khidir, kisah Nabi, ada berbagai macam ya, kisah Ashabul Kahfi, banyak kisah. Dari kisah itu kita bisa mengambil banyak insight pelajaran-pelajaran dalam kehidupan. Nah, semenjak saya baca terjemahannya, di situ saya, wow, ternyata ilmu saya nggak ada apa-apanya, di Al-Quran sudah ada ya. Bahkan ilmu-ilmu astronomi, ilmu-ilmu embriologi, wah semuanya sudah lengkap dalam Al-Quran ya. Hubble teleskop yang dibanggakan manusia tahun 2000-an, ternyata di Al-Quran sudah ada ilmunya. Bahkan sebelum teleskop Hubble, sebelum pembuktian teori Big Bang, sebelum Galileo di penjara, Nicholas Copernicus di penjara, 1400-500 Masehi ternyata sudah ada yang tahu teknologi tanpa naik roket. Ya, Rasulullah tahu langsung dari Allah. Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami dan kami benar-benar meluaskannya. Teori tentang meluaskan ini baru ada di David Hawkins yang menemukan tahun 2008. Rasulullah sudah tahu. Teori Big Bang tertuliskan bagaimana dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya adalah satu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Bahkan gambar seperti gambar mawar merah supernova ditangkap oleh teleskop Hubble tahun 2004, dan apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan. Subhanallah teman-teman, di Al-Quran itu lengkap sekali bagaimana kita mengenal potensi diri, bagaimana Al-Quran membimbing kita agar semakin yakin, semakin tenang. Jadi saya yakin banget kalau levelnya pengen ke level 10, nggak lain nggak bukan, memang harus larinya ke Al-Quran dulu ya. Karena di Al-Quran akan banyak sekali pelajaran-pelajaran kehidupan. Kenali diri dan potensi, kenali kita adalah khalifah, ya. Kita diciptakan, dan aku tidak menciptakan jin manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku, dan insya Allah kita semua akan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah manusia pilihan Allah yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan memulai penciptaan manusia dari tanah, dan insya Allah kita ditakdirkan ada di sini, dan nantinya mudah-mudahan jika menjadi orang yang beruntung, di surat Sajadah ayat As-Sajadah dituliskan, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka jannah tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang mereka kerjakan. Moga-moga kumpulnya di KPC, kumpul lagi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya, amin ya rabbal alamin ya Allah. Harapan kita seperti itu. Jadi, seperti kata Mas Budiman, apa kata Mas Budiman? Sebagai umat muslim, kita harus punya visi dunia dan akhirat, ya. Kita punya tujuan, mau kemana kita, dan Allah lah tujuan utama kita. Ya, insya Allah kalau tujuannya Allah, dibimbing, nanti mudah-mudahan akan kenal sama potensi terbaik yang dimiliki kita. Sebagai operator terbaik, sebagai grup leader terbaik, apapun mudah-mudahan Allah berikan. Pada saat kita menjadi orang yang dengan potensi terbaik, nah mudah-mudahan tuh kita akan semakin berkah dunia. Teman-teman sekalian, tadi ya ada pesan dari Bung Karno. Apa kata Bung Karno? Bermimpilah setinggi langit, jika engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Boleh cuma operator, tapi kan boleh mimpi.
punya banyak sawah di desa. Sawahnya bisa dibangun pesantren. Oh, siapa tahu, kan boleh. Ya, tapi jangan lupa mimpinya ditulis, ya Allah, jika ini baik bagi iman, Islam, ihsan hamba, mohon kabulkan, jika tidak, hamba serahkan kepadamu yang terbaik. Jangan-jangan gara-gara pesantren nanti sombong. Ya, pokoknya serahkan kepada Allah ya. Boleh punya impian setinggi langit, semua serahkan kepada Allah. Nah, teman-teman sekalian, jangan lupa kalau kita pengen naik level, nah ada pesan Rasulullah juga, perhatikan juga dengan siapa kita berteman ya. Agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Jadi teman-teman sekalian, tadi nggak masuk ke dalam strategi nih, strateginya kita mungkin. Tapi sekarang, mulai sekarang, kalau pengen jadi peternak bertakwa yang soleh dan berpengaruh, Mas Alvan harus cari role model. Bertemanlah sama role model ini. Lihat bagaimana cara hidup, pola pikirnya. Insya Allah mudah-mudahan levelnya akan naik terus ya, mudah-mudahan. Teman-teman sekalian, yang terakhir tentunya selalu ikuti ajaran dari Rasulullah SAW. Ya, katakanlah ini surat Al-Imran 31, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Mudah-mudahan jika hal ini semua diterapkan, level kita akan naik terus ya. Tadi levelnya pengen level 8, level 9, level 10. Dan mudah-mudahan kehidupan kita benar-benar menjadi epicentrum kebaikan. Kehidupan kita menjadi berkah dengan semua potensi kita. Ya, nggak semua harus jadi ustadz, nggak semua harus jadi coach, nggak semua harus jadi konsultan. Apapun itu, semua orang punya kelebihan, punya kekurangan, saling mengisi. Dan tadi kata Pak Rus, gimana caranya kita saling kerjasama sesama ya, karena setiap orang punya kelebihan, punya kekurangan. Apakah saya punya kekurangan? Banyak sekali kekurangan saya. Jadi saya mencari partner yang bisa mengisi. Rasulullah apakah sendirian? Tidak. Rasulullah berteman, bersahabat dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, pada Umar, Utsman, Ali. Ya, jadi setiap orang punya kelebihan, setiap orang punya kekurangan. Insya Allah dengan saling mengisi kita bisa sama-sama kontribusi bagi lingkungan kita. Ya, ada yang suka beternak, ada yang suka siaran di bahana, ada yang suka bekerja, ada yang suka sosial, ada yang sukanya macam-macam. Ya, jadi Allah menciptakan dengan luar biasa. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Nggak terasa kita sudah 1 jam lebih ya. Dan saya rasa di akhir sesi ini kita tutup dengan sesi tanya jawab kalau dibolehkan. Nah, saya persilahkan kepada rekan-rekan di Zoom khususnya. Karena di radio mau nanya bingung juga, nelpon atau gimana saya nggak ngerti. Siapa tahu ada pertanyaan, monggo. Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup sesi hari ini. Saya kembalikan ke Mas Jarwo. Silakan Mas Jarwo. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Coach. Oh ya, mohon maaf. Terima kasih Ko atas motivasinya pada Ramadan sore hari ini menjelang berbuka. Masya Allah sekali. Nah, pertama kami beri kesempatan ya untuk jamaah kajian online di KM Masangata yang berada di Zoom meeting terlebih dahulu. Nah, kita berikan kesempatan. Mungkin ada yang mau bertanya, bisa melambaikan tangan terlebih dahulu. Ya, silakan. Ini ada Mas Aris ini yang menjadi sahabat seperti. Oh iya. Kalau Mas Aris ini di zaman 5, 6 tahun, 7 tahun lalu ya. Enggak silaturahmi Mas Aris. Ini Mas Andi Arya. Ada Mas Aris nih, teman seperjuangan. Halo Mas Aris. Halo. Ini Waalaikumsalam. Ini seperti Masya Allah. Ini biar enak, Mas Andi dulu yang udah angkat tangan ini yang bertanya ya Mas Andi ya. Nanti langsung Mas Andi. Silakan Mas Andi, pertanyaan. Ya, langsung. Andi. Ini Gus, mungkin untuk yang namanya istiqomah itu kadang kan kita ada kalanya lelah bekerja, kemudian kita down, kemudian ada kalanya ya kerjaan santai, kemudian kita ibadahnya bisa maksimal. Itu untuk menjaga istiqomah dalam keadaan yang seperti itu gimana, Coach? Mungkin itu aja. Terima kasih. Alhamdulillah. Pertanyaannya bagus banget ya. Jadi amal jariah buat yang mendengarkan Satu Bahana FM ya. Baik, terima kasih. Saya coba untuk menjawab. Apakah saya pribadi yang istiqomah? Enggak, Mas Andi. Enggak, belum istiqomah ya.
Kenapa belum? Karena istiqomah ini adalah karomah tertinggi umatnya Rasulullah SAW ya. Jadi kalau bisa terbang, bisa menghilang, bisa ke Mekah tiba-tiba, masih kalah sama orang yang istiqomah. Ya, gajinya bonusnya tiba-tiba beda sendiri 200 kali lipat, masih kalah sama orang yang istiqomah. Jadi orang istiqomah ini adalah karomah yang tertinggi. Kenapa? Karena orang istiqomah ini udah dapat hadiah lah dari Allah Subhanahu wa taala ya, udah dapat Al-Furqan, udah dapat banyak keberkahan dalam hidupnya. Tugas kita adalah berjuang, Mas Andi. Tugas kita itu berusaha. Makanya kita, kalau saya dikasih guru saya itu seperti tangan ini. Kadang naik, kadang turun ya Mas Andi ya. Naik lagi, turun lagi. Bahkan Mas Aris saja masih naik turun ya. Kadang, apa namanya, saya sendiri sedekahnya bisa banyak. Kadang, ya dihitung-hitung lagi. Banyak dihitung-hitung lagi. Tahajudnya bisa istiqomah, ya kadang putus. Namanya manusia seperti itu. Makanya gimana caranya? Nah, butuh strategi, butuh semangat. Bahkan sahabat Rasulullah aja nanya kepada Rasul. Pertanyaan mirip sama pertanyaan Mas Andi. Ya Rasulullah, kalau deket sama Rasulullah nih, kajian, semangatnya, semuanya rata-rata terbakar semua. Takbir, Allahu Akbar. Rasanya udah inget mati, inget akhirat, di depan wajah kita ada surga neraka. Rasanya udah, wah, siap untuk ibadah dan bekerja keras gitu. Tapi begitu nggak sama Rasulullah, melempem lagi. Sama Rasulullah semangat lagi. Nah, Rasulullah siapkan kawah candra di muka. Darul Arkom namanya. 40 sahabat disiapkan mentalnya. Agar apa? Agar nanti Rasulullah kalau udah berpulang, sahabat-sahabat kualitasnya tetap berkualitas. Apakah mereka butuh terus untuk kajian bersama Rasulullah? Enggak. Begitu udah hebat, ada yang berangkat ke Kazakhstan, ada yang berangkat ke Malaysia, ke Asia, ada yang berangkat ke India, ada yang berangkat ke Syam. Siapa yang berangkat? Orang-orang yang memang sudah istiqomah, udah siap ya. Makanya Mas Andi, kalau teman kita bermaksiat terus pasti ke bawah ya. Ini adalah bergaul. Kalau kita bergaul sama penjual parfum, ke bawah kita. Kita bergaul sama orang yang maksiat terus ke bawah. Maka agama kita sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya. Teman boleh banyak ya. Berteman dengan siapapun. Di PAMA, kompetitor, di Sangatta. Tapi teman dekat yang mempengaruhi cara pikir kita. Bagaimana kita beribadah. Bagaimana semangat untuk beribadah. Nah ini sangat berpengaruh sekali. Gitu Mas Andi. Jadi harus pintar-pintar memilih lingkaran kecil kita untuk membuat semangat terus dalam beribadah. Terima kasih Mas Andi. Mas Andi Aryadi, mudah-mudahan berkah ya, alhamdulillah. Mas Jarwo, itu pertanyaan dari saya, Mas Jarwo. Apakah kita buka lagi sesi pertanyaan? Masya Allah. Tadi Pak Aris mau bertanya ke Pak Aris, tadi sudah terlanjur masuk ini Pak Aris. Jangan bertanya, ini harusnya kita yang bertanya ke Pak Oh Aris. iya. Salah. Iya ini Pak Aris, Masya Allah sekali Pak Aris. Gimana Pak Aris, sehat? Alhamdulillah, makasih Pak Ari sudah membersamai kita semua. Saya mau ngucapin terima kasih Mas Jarwo, bukan mau bertanya. Oh, iya Pak Aris. Ya, mohon maaf sedikit terlambat, tapi insya Allah kita bisa ini lagi kan Mas Ari ya, bisa mengikuti dari awal sampai akhir di Facebook, alhamdulillah. Jadi saya juga sempat lihat yang menjangkau lumayan banyak di Facebook. Ya harapannya kita bisa terus menjalin silaturahmi sih Mas Ari. Amin, amin ya Allah. Iya, kalau teman-teman dulu ikut itu ada binsik hati sebenarnya. Kan binsik hati nggak bisa dilakukan online ya Mas Ari ya? Bisa dong, bisa. Bisa ya? Bisa insya Allah. Iya. Kemudian mau request binsik hati aja Mas, gitu. Ya, harusnya binsik hati online insya Allah di jam-jam malam gitu ya. Sambil tarawih gitu kita bisa bikin eventnya nanti insya Allah ya. Masya Allah. Siap-siap. Makasih, Pak Ari. Mas Ari, tinggal diundang aja. Saya udah siap nih kalau Mas Ari yang undang. Insya Allah. Masya Allah. Ini loh Mas Jarwo. Makanya. Kalau teman-teman ya. Teman-teman bahkan kalau mau ngadain acara Binsik Spiritual Question buat anak sekolah gitu gratis ya. Saya buat sekolah, buat universitas selalu gratis ya. Tapi kalau buat PAMA karena ini tempat saya dididik gratis juga ya. Semoga sehat selalu, amin, berkah amin. Berlimpah, Pak Arif dan kawan-kawan sekalian. Amin. Silakan Kang Jarwo, waktunya kayaknya udah mendekati berbuka deh. Mas Jarwo, terima kasih banyak Mas Jarwo, kita cukupkan. Baik, terima kasih Pak Aris tentang sharingnya, terima kasih Koh Ari. Ya. Nah, satu terakhir Koh. Ya, silakan.
sedikit kok bisikin hati kita kok. Setelah itu bisa ditutup, bisa ditutup dengan doa kok. Terima kasih kok. Ini kokoh apa coach sih, Mas Jarwoni? Tadi agak belepotan Pak Aris bilang iya, agak belepotan. Oke, lanjut. Gitu. Ya, Mas Aris. Jadi karena pakai baju kokoh, dipanggilnya kokoh gitu karena nyebut coachnya kurang lancar gitu ya. Ya, dari saya terakhir saya menyampaikan bahwa dimanapun kita berada, mudah-mudahan keberadaan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberkahi setiap langkah kita. Nah, ciri-ciri Allah membuat atau ciri-ciri kerjaan kita, aktivitas kita diberkahi sama Allah Subhanahu Wa Taala adalah dalam melaksanakannya kita dalam naungannya itu tenang, ya, jadi tenang, kita bahagia, kita berkah. Dan kalau kita lihat ada cerita kecil mengenai test pack, ya tahu test pack ya, wanita kalau hamil ada test pack. Nah kalau Pak Aris menikah pada saat istrinya menyampaikan, ayah positif ayah ini, alhamdulillah inilah yang kita doakan kepada Allah, keturunan yang soleh dan soleha qurrata ayun kita. Ya, tapi kalau maksiat, keluar test pack, stres ya. Jadi sama-sama test pack, bisa stres pikirannya, bisa bahagia kepada Allah. Intinya, kalau diberkahi oleh Allah, bawahnya akan tenang, bahagia, dan berkah. Saya doakan teman-teman berkah kehidupannya, karena Buya Hamka mengatakan, kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau kerja sekedar kerja, kera-kera di hutan juga bekerja. Jadikan kegiatan kita ini semuanya ibadah kepada Allah. Setiap langkah, setiap usaha, setiap kegiatan menjadi ibadah kepada Allah. Terima kasih sekali atas waktu yang diberikan. Saya doakan teman-teman semuanya di KPC sehat. Cepat-cepat ini wabah COVID-19 pergi dari Indonesia, dan sama-sama kita doakan, kita sama-sama doa ya di akhir sesi 1 menit terakhir kita doa sama-sama agar berkah semuanya Pama Persada Nusantara dan KPC dan seluruh stakeholder yang ada. Mari tenangkan tangan kita sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sore ini kami berkumpul di saat menjelang berbuka ya Allah. Jadikan pertemuan ini pertemuan yang Engkau ridhoi, pertemuan yang Engkau berkahi ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah. Kumpulkanlah kami bersama keluarga besar kami nanti ya Allah. Bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Kumpulkan kami di golongan kanan ya Allah. Orang-orang yang beruntung ya Allah di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ampunkan dosa yang dan ambil mereka seandainya Engkau ambil mereka, ya Allah. Ambil dengan husnul khotimah, permudah mereka dalam menghadapi sakaratul maut, ya Allah. Apabila orang tua kami sudah meninggal, jadikanlah kuburnya kubur yang menjadi taman-taman surga, ya Allah. Ya Allah, dosa guru-guru kami, bimbing kami, ya Allah. Bimbing kami di PAMA, di Indonesia, Allah, agar mengambil kebijakan, keputusan dibimbing oleh-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang berkah, orang yang beruntung, dan Ramadan ini menjadi Ramadan yang menjadikan kami orang yang bertakwa, ya Allah. Jadikan kami kembali fitrah, kembali memaafkan orang lain dan dimaafkan oleh orang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali teman-teman, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-Bapak sekalian, kami saya mewakili JK Pama Sangatta mengucapkan terima kasih kepada Koh Arif atas waktu yang sudah Koh Arif sempatkan. Yang terakhir dari saya pribadi, kalau ada salah kata mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya, Pak Arif, Mas Jarwo, Pak Budi. Terima kasih.